Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi li tatmimi makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala ashabihi wa alihi ma jara bihi qalamu ala sifatil awraq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzikra katsira. Shallallahul adzim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul kiram wal muhtaram, kepada Abu Abi di Kubah dan Abu di Maqbarah, hanya doa yang dapat kita utarakan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwana wa mathwahum. Amin thumma amin ya rabbal alamin. Fadilatul kiram wal muhtaram, kepada Abi selaku pemegang tampuk pimpinan Pondok Daya Baitul Sadri yang kita cintai ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan rahmatnya kepada beliau dan keluarga. Fadilatul kiram wal muhtaram, kepada seluruh dewan-dewan guru yang masih bernaung di bawah naungan Daya Baitul Sadri yang sangat kita cintai ini. Wabil khusus fadilatul kiram wal muhtaram, kepada seluruh santri Daya Baitul Sadri yang masih berpegang teguh pada agama, yang masih berpegang teguh kepada ilmu agama dalam rangka menyambung estafet perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada para dewan juri yang bertindak selaku hakim pada malam berbahagia ini. Seterusnya kepada Tengku MC yang telah memanggil nomor undian kami, serta merta ditundakan di atas diri kami satu syarahat yang bertajuk teladan dari sang baginda. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya, penutup para nabi, Sayyidur Rasul, Sayyidul Alam, rahmatul lil alamin. Mengapa beliau disebut sebagai rahmah bagi sekalian alam? Seluruh alam ini mendapatkan rahmah karena beliau, dari beliau. Bahkan alam ini diciptakan karena adanya beliau. Mengapa? Karena beliau adalah Khalilullah Habibullah.
Beliau adalah kekasih Allah. Laulaka ya Muhammad, kata Allah, lima khalaqtad dunya wal alam. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh alam ini tidak akan kuciptakan. Lalu apa keistimewaan Nabi kita? Apa keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan tanpa adanya beliau alam ini tidak diciptakan, kita tidak akan pernah ada, orang tua kita tidak akan pernah ada, dan seluruh galaksi bumi, antartika, antariksa tidak akan pernah kita ketahui. Apa? Mengapa? Beliau dikenal dengan orang yang memiliki suri tauladan, semua suri tauladan. Beliau merupakan suri tauladan seorang kepemimpinan. Beliau merupakan suri teladan suami yang baik. Beliau merupakan suri tauladan pedagang-pedagang yang baik dan jujur. Beliau juga suri tauladan seorang guru. Beliau juga suri teladan seorang murid. Dan beliau juga suri teladan seorang anak. Beliau juga suri teladan seorang politikus yang bukan seperti tikus-tikus kantor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa dzikrullaha katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan, contoh teladan yang baik. Seorang yang memiliki emotional quotient yang tinggi. Beliau sangat perasa. Beliau tahu orang ini sedang bergembira. Beliau tahu lawan bicaranya sedang bersedih. Beliau tahu orang yang dia temui sedang ada dalam masalah. Beliau ini adalah orang yang perasa. Tingkat perasaan emotional quotientnya sangat tinggi. Intelijensi emosinya juga begitu tinggi. Selain cerdas, spiritual quotient tingginya juga memiliki intelijensi emosi yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suatu hadis ada sebuah kisah. Ini kisah mungkin saudara-saudara pernah dengar, bahkan sering. Mungkin saudara-saudara sudah hafal, bahkan sudah sangat mengenal dengan cerita ini. Dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya sedang duduk di bawah pohon kurma. Kemudian datang seorang petani anggur. Ini hadis. Kemudian datang seorang petani anggur dengan membawa semangkuk anggur dengan hati yang sangat gembira, ingin berjumpa dengan Rasulullah dan menghadiahkan semangkuk anggurnya kepada beliau. Lalu sampailah pemuda tersebut kepada Nabi. Sampai pemuda tersebut kepada Nabi, lalu menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, terimalah semangkuk anggur ini, ku hadiahkan untukmu." Lalu Nabi mengambilnya. Beliau mengambil anggur tersebut, kemudian mengambil sebutir lalu memakan. Ketika beliau memakan sebutir anggur tersebut, beliau tersenyum. Kemudian beliau mengambil anggur kedua, juga tersenyum. Beliau juga mengambil anggur ketiga, juga tersenyum. Hingga begitu seterusnya. Dan ada suatu hal yang terjadi. Para sahabat merasa ada yang janggal. Para sahabat merasa ada yang pelik. Rasulullah biasanya kalau menerima sebuah hadiah yang dihadiahkan kepada beliau, apalagi makanan, beliau
sering, bahkan tidak pernah tidak membagi kepada para sahabat. Beliau selalu membagi, wahai sahabat-sahabatku, ini kita mendapatkan hadiah dari si fulan dan fulan, ayo kita menyantapnya bersama. Tapi pada kali ini, pada semangkuk anggur tersebut, beliau tidak membaginya sebutir pun. Ini menjadi hal yang pelik dan para sahabat pun terheran. Mengapa Rasulullah tidak membaginya? Dan ketika anggur tersebut sudah habis dan si petani anggur ini betapa kegirangannya melihat anggur miliknya yang ditanam dengan keringatnya kemudian dikasih kepada orang yang tercinta, kemudian orang yang dia cintai tersebut menyantapnya dengan lahap, seraya tersenyum. Betapa girangnya dia. Pernah terbayangkan kita memberi kado kepada seorang kekasih, kemudian kekasih kita berucap terima kasih, saya sudah cukup, sudah senang, bahkan tidak tidur termimpi-mimpi. Apalagi seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keagungan yang tinggi. Sangat girang, saking girangnya sambil pulang petani tersebut melompat-lompat karena girangnya anggur yang dia tawari kepada Rasulullah disantap dengan habis. Rasulullah memakannya seraya tersenyum, senang gembira. Dan dari balik kejadian tadi, salah seorang sahabat ketika petani anggur tersebut telah pulang, sahabat bertanya, memberanikan diri karena heran mengapa Rasulullah tidak membagi anggurnya. Kemudian sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membagi anggur kepada kami? Mengapa engkau tidak mengajak kami untuk menyantap anggur bersama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan ini menjadi jawaban yang sangat mengharu, terenyuh. Apa jawaban beliau? Kau tidak lihat betapa girangnya petani anggur tersebut. Sungguh anggur tadi yang kumakan itu rasanya sangat masam. Aku takut jika kutawari kepada kalian, kalian akan menampakkan wajah masam, wajah yang tidak suka. Kemudian kegirangan dan kegembiraan petani anggur jadi berkurang. Lihat betapa kecilnya perasa Rasulullah. Rasulullah memiliki emotional quotient yang sangat tinggi, sampai hal yang biasa bahkan sekecil itu pun beliau paham, beliau memperhatikan, tidak mau orang lain tersentuh karena perilaku beliau dan karena perilaku sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada syarahan singkat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita, tapi beliau mempunyai akhlak yang terpuji. Bahkan dalam Al-Quran tertera pada surah Al-Qalam, kalau tidak salah, wa inna laka ala khuluqin azim, kata Allah. Pengabadian bahwa Rasulullah memiliki akhlakul karimah. Maka dari akhlak-akhlak Nabi, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka contohlah kepemimpinan Rasulullah. Kita akan menjadi suami, maka contohlah bagaimana Rasulullah memperistri 9 istrinya. Bahkan dalam satu riwayat ada 11 istrinya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan baik, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan istimewa. Tidak pernah kita dapatkan hadis-hadis yang pelik tentang kesuamian Rasulullah. Jika engkau ingin menjadi guru, maka contohlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mentransfer ilmunya kepada sahabat-sahabat beliau. Jika engkau ingin menjadi murid, jadilah seperti Rasulullah. Bagaimana beliau berguru kepada Jibril alaihi salam saat menurunkan wahyu. Jika engkau ingin menjadi pedagang, jadilah pedagang seperti Rasulullah. Rasulullah adalah orang 1000 teladan, bahkan jutaan teladan ada pada beliau. Apapun yang ingin kau jadikan, apapun cita-citamu, apapun usahamu, suri teladannya ada pada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau inginkan? Kau ingin menjadi polisi? Lihat bagaimana Rasulullah jujur. Kau ingin apa? Menjadi tentara? Bagaimana perkasanya Rasulullah? Semua itu adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa kita harus mencontohi orang lain jika kita bisa mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.